Kisah serem Tol Cipularang. Jalur Tol Cipularang Cikampek Purwakarta Padalarang adalah jalur sepanjang 54 km yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung dan berhubung dengan Tol Cikampek dan Cileunyi. Tol Cipularang dulu dibangun dalam rangka memperingati 50 tahun KTT Asia Afrika di Bandung. Dimulai tahun 2003 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Cipularang ditarget selesai tahun 2005 dan menjadi tol dengan pembangunan tercepat di Indonesia. Banyak sekali kisah misterius di Cipularang ini. Salah satu dugaan muncul karena Cipularang melintas Gunung Hejo yang dianggap masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis, sehingga kini Cipularang menjadi tol dengan tingkat keekstriman tertinggi di Indonesia, terutama pada ruang kilometer 60 sampai kilometer 100. Banyak kisah mistis di sana, dilasari dari berbagai sumber. Berikut ini diantaranya. Ada mobil misterius. Beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror para pengendara yang melintas di Cipularang pada malam hari, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari, dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Karena merasa mobil di belakangnya tak sabar, pria itu langsung memilih jalur kiri. Namun rupanya mobil di belakangnya itu mengikutinya ke kiri juga dan terus memberi sorotan lampu menyilaukan. Mereka kesal. Pria itu langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion tengah. Bersamaan dengan dia menyadari di depannya ada sebuah truk gandeng besar beruntunan. Pria itu langsung menginjak rem dan mobil berhenti. Namun betapa kagetnya dia saat melihat ke arah belakang, tidak ada mobil yang sedari tadi membuntutinya itu. Kisah lain angkernya Cipularang pernah dialami sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak berusia 8 tahun yang akan berlibur ke Bandung. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta pada Jumat sekitar pukul 9 malam melewati Cipularang. Saat melintas di Cipularang, sang anak merasa ingin buang air kecil. Mobil pun berhenti dan si anak keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian, dia kembali masuk ke dalam mobil bersama orang tua dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Liburan ke Bandung rupanya tidak berjalan bahagia. Si anak justru kerap kali diam, tampak murung dan pucat. Menyadari ada yang aneh pada anaknya, kedua orang tua memutuskan kembali ke Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 10 malam. Anehnya, ketika di perjalanan, si anak meminta untuk kencing lagi di lokasi yang sama. Rasa panik mulai timbul pada orang tuanya karena si anak yang keluar untuk kencing tiba-tiba menghilang. 1 jam kemudian mereka menghubungi petugas tol. Ternyata si anak tiba-tiba sudah ada di pos jaga. Dan betapa kagetnya kedua orang tua itu saat petugas tol memberitahu jika anak mereka sudah ada di pos jaga tol Cipularang selama 2 hari. Semenjak Jumat malam, lalu siapa yang ikut ke Bandung? Sebuah kisah dialami sebuah musisi Bandung pada 1 Januari 2008 silam. Saat itu dia bersama istrinya serta seorang teman bersama istrinya dan anaknya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui tol Cipularang. Keanehan mulai terjadi saat memasuki kilometer 64. Tiba-tiba temannya mencium bau darah dan istri temannya meneriaki ada kereta api berjalan di bagian kanan jalan. Sementara di jalur kilometer 64 tidak ada jalur kereta. Sedikit setelah kejadian aneh itu, pria ini menyadari jika dia berada di jalur berlawanan dan ada truk besar di depannya membunyikan klakson kencang. Beruntung bagi pria ini, kereta dia berhasil menyimbangi kecepatan tepat di saat truk pusok sudah beberapa meter di depannya.
Setelah berhasil menguasai diri, pria ini menyadari jika dia sudah berada di kilometer 70, yang berarti hanya dalam beberapa detik dia sudah melompat sejauh 6 kilometer. Beberapa orang di Bandung memang banyak yang bekerja di Jakarta dan melewati tol Cipularang untuk mempersingkat jalur mereka. Namun perjalanan di Cipularang menjadi kisah menyeramkan yang dialami wanita ini. Karena hari pertama kerja dan akhirnya naik travel pukul 8 malam dan Bandung ke Jakarta yang rupanya hanya berisi dia dan sopirnya. Ketika ada di Cipularang dan melintas daerah Purwakarta, keanehan mulai terjadi. Saat sang sopir travel minta si wanita untuk banyak berdoa. Tak hanya banyak berdoa, sang sopir travel juga meminta wanita itu jangan menoleh ke belakang dan jangan kaget. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah ini melihat ke spion tengah dan betapa kagetnya dia karena kursi yang paling belakang ada sosok wanita dengan wajah yang rusak. Ada yang bilang tol Cipularang kisaran kilometer 90 itu merupakan jalur tengkorak. Orang-orang awalnya mengendarai mobil dengan kondisi segar dan bugar tanpa mengantuk. Tiba-tiba merasakan lemas dan kantuk luar biasa. Pernah ada seorang pria yang berangkat dengan sehat, tiba-tiba merasakan ngantuk luar biasa ketika mobilnya melintas kilometer 90. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung bagi dia dengan kondisi super ngantuk misterius itu dan dia berhasil melintas Cipularang sampai kilometer 120 dan segera ajib langsung segar kembali. Beberapa mahasiswa yang berkuliah di kawasan Cileunyi memang kerap menggunakan Cipularang sebagai jalur favorit. Namun mereka rupanya juga menyadari keanehan kawasan itu, terutama antara kilometer 97 sampai kilometer 99, yang disebut pusat kawasan iblis karena melintasi Gunung Hejo, gunung yang dilewati oleh Cipularang. Sudah lama kisah soal Gunung Hejo sebagai tempat keramat tersebar. Bahkan kabarnya investor pembangunan Cipularang terpaksa mengambil jalur memutar untuk membangun tol karena Gunung Hejo tak bisa ditembus. Dan kisahnya ada seorang pria yang melintas kilometer 97 sampai kilometer 99 pada pukul 2 pagi bersama supirnya. Saat melewati kawasan Gunung Hejo, dia melihat ada sepasang kaki berbulu yang dalam bahasa Sunda disebut uncang-uncang dengan ukuran luar biasa besar, di mana satu kaki saja besarnya lebih dari 2 bus berkapasitas 60 orang. Kaki raksasa itu melintas sejauh 3 langkah dan langsung hilang. Dan sebuah kisah mengerikan datang dari sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur ke Bandung. Saking asiknya berlibur, mereka akhirnya baru pulang kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam melalui tol Cipularang dengan kondisi hujan rintik-rintik. Dalam mobil yang mereka kendarai, hanya ada 2 orang yang masih terjaga, yakni sang sopir dan seorang yang duduk di bangku depan. 2 orang itu merasakan hal yang sama, yakni perasaan yang tidak enak ketika melintas Cipularang. Dan benar saja, firasat itu menjadi kejadian mengerikan ketika mereka melihat ada sosok kepala melayang dengan rambut panjang tanpa badan di pinggir jalan tol. Kisah lain datang dari 3 orang yang hendak menuju Bandung dan mereka melintas tol Cipularang. Pada pukul 1 pagi sampai di kilometer 95 sampai 110, hujan langsung turun deras dengan badai yang kencang. 1 orang pun bertahan menjadi sopir dengan mata yang mengantuk, sementara 2 rekannya tertidur. Satu itu si sopir merasakan hal yang aneh di kilometer tersebut, yakni dia melihat sebuah gerbang super besar. Tak hanya itu, dia juga merasa mobilnya berulang kali hampir menabrak pembatas jalan sebelah kanan. Meskipun saat mobil lajunya diperlambat, tidak ada penghalang. Dan yang ketiga, dia melihat 2 orang wanita seperti nenek-nenek
menyeberang di tengah jalan dengan kedua kaki tidak menampak ke tanah. Sebuah kisah dialami seorang pria yang melakukan perjalanan sendiri dari Bandung menuju Jakarta. Pada pukul 11 malam, perjalanan itu terjadi pada malam Jumat. Karena kelelahan, pria ini akhirnya berhenti di kilometer 97 dan tertidur selama 1-2 jam. Namun kondisinya gelisah hingga akhirnya pria ini memutuskan melanjutkan perjalanannya. Saat itu dia merasa mobilnya aneh karena mendadak menjadi berat, padahal memakai mesin transmisi matic. Hingga ketika dia melintas kilometer 90 yang begitu gelap, kali ini tak hanya merasa berat pada mobilnya. Dia juga merasa merinding serta bahunya terasa berat. Dalam kondisi itu dia hanya bisa diam berdoa sampai akhirnya mobil itu berhasil melintas keluar Jatiluhur dengan kembali ringan dan normal. Bagi penduduk lokal, mereka percaya di sepanjang jalur yang lawan kecelakaan itu ditunggui makhluk halus bernama Kamilin. Dikisahkan Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Dulu saat pembangunan Cipularang yang dipenuhi dengan banyak korban pekerja, arwah Kamilin datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat yakin jika arwah Kamilin itu tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih yang gagal diizinkan oleh Kantor Cipularang dan kerap menjadi lokasi di mana Kamilin menampakkan diri. Disebut sosok Kamilin itu berbentuk ular dengan badan sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Sosok Kamilin kerap terlihat dalam rentang 10 km antara kilometer 88 sampai kilometer 100 dan seringkali dianggap sebagai jalur maut Cipularang.